Kunci sukses saya, menurut saya pribadi, adalah tetap berkomunikasi yang baik, tetap belajar, setiap harinya itu belajar menggali tren terbaru dari tamu, ataupun tren yang bisa diterapkan oleh kita di lapangan ketika bekerja. Selamat pagi, saya dengan Santi. Di sini saya bertanggung jawab sebagai Room Division Manager, yang tugas utamanya yaitu memastikan kepuasan tamu selama tinggal dan sampai meninggalkan hotel, dan menjaga serta memastikan kebersihan dan pemeliharaan kamar itu terjaga. Saya pertama kali terjun ke dunia pariwisata secara profesional itu di tahun 2010. Dimulai memang basic saya di manajemen front office, dan dari awal karir itu juga di front office. Saya bisa dibilang berkarir di front office itu dari awal memang tidak pernah mengecap di departemen lain, namun saya lebih berkonsentrasi di front office dan housekeeping. Jadi perjalanan karir dimulai dari menjadi reception, senior staff, dan semua stepping stone untuk posisi saya pernah jajaki untuk meningkatkan keterampilan saya di bidang front office. Awal mula saya bergabung di The Nest ataupun Agranusa itu pertama kali di properti The Sapphire, yang merupakan salah satu properti Danapati juga, itu di tahun 2019. Awal mula kenapa? Ya karena saya saat itu membutuhkan jenjang karir dan pekerjaan. Namun kenapa saya bisa bertahan di The Nest Hotel ataupun Agranusa? Itu karena saya merasa di properti ini saya dimanusiakan, di mana saya merasa di sini tuh transparansinya sangat bagus, serta company itu bisa memanusiakan manusia. Seperti itu. Dan profesionalitas tetap terjaga. Kalau untuk bekerja, sebelumnya saya pernah di beberapa hotel dan villa, cuman yang terakhir sebelum saya bergabung di Danapati ini adalah Anantara, di mana di Anantara itu saya bergabung di bagian yang untuk timeshare-nya, di mana di sana menggunakan membership atau tier. Dan di sana saya belajar banyak hal tentang inquiry atau request tamu yang spesial, yang unik menurut saya, yang menjadikan saya lebih bisa untuk fleksibilitas, lebih fleksibel untuk menanggapi request tamu. Untuk etos kerja yang sampai saat ini saya bawa di Anantara, saya diajarkan bagaimana kami itu bekerja secara tim. Together enable achieve more. Sampai itu yang sampai saat ini saya terapkan di Agranusa maupun di The Nest Hotel ini. Kalau di The Nest maupun di Agranusa, saya tidak merasakan banyak tantangan karena kami di sini selalu melakukan komunikasi yang terbuka, baik antar staf ataupun antar departemen seperti itu. Cuma lebih banyak faktor dari eksternal yang menjadi tantangan selama bekerja di sini, seperti contohnya lingkungan luar, di mana banyak area yang membuat tamu kurang happy, contohnya kemacetan di depan atau kebisingan dari jalan. Jadi lebih banyak faktor luar yang menjadi tantangan buat saya pribadi di sini. Membicarakan tentang konsisten, salah satu hal yang paling konsisten adalah ketidakkonsistenan, ya, di mana SOP itu selalu berubah mengikuti dari tren dan mengikuti habit dari tamu. Saya merasa tidak semua request tamu itu harus dipenuhi, tapi kita harus maksimalkan. Jadi SOP selalu berubah-berubah sesuai dengan tren yang terjadi di masyarakat, dengan tetap menjadikan Danapati sebagai acuan kita. Indikator keberhasilan adalah ketika tamu merasa puas dari sebelum tamu datang, selama tamu tinggal, sampai tamu meninggalkan hotel. Namun juga staf tidak mengalami banyak masalah ketika ada penerapan SOP ini, maka sosialisasi yang diberikan kepada staf dan melakukan evaluasi. Apakah ini sesuai atau tidak, dengan tetap memperhatikan kenyamanan dari staf ketika menerapkan SOP tersebut dan kemampuan staf ketika menerapkannya seperti apa. Kalau untuk permintaan dari tamu, mulai dari yang paling unik sampai yang paling aneh itu pasti ada.
Kalau itu kita harus review dulu permintaannya sebatas mana. Yang terunik yang sampai saat ini pernah terjadi adalah tamu meminta bin bag untuk di balkoni. Seperti yang kita tahu, ukuran balkoni itu tidak terlalu luas, tapi tamu ingin memiliki bin bag di balkoninya, mau sunbathing. Di mana kita memiliki sebenarnya area sunbathing di area pool kita di lantai 6. Namun tamu prefer lebih private dan melihat dari kegiatan tamu, melihat dari lamanya tamu tinggal, dan kami mengabulkan dengan tetap memperhatikan untuk tamu menjaga keselamatan, karena bagaimanapun balkoni itu di area yang lumayan tinggi. Room division itu seperti yang saya bilang tadi mencakup 2 departemen utama, yakni front office dan housekeeping. Di mana di front office itu merupakan ujung tombak dari segala servis maupun segala pelayanan yang kita berikan kepada tamu. Namun tidak melupakan housekeeping, di mana produk dari housekeeping itu adalah kamar yang merupakan produk utama dari suatu hotel. Dengan tetap menjaga kepuasan tamu akan pelayanan yang diberikan dan kepuasan tamu akan produk yang kita berikan, itu tentunya akan menjaga kesinambungan ataupun kepuasan tamu terhadap pelayanan yang kita berikan di hotel ini. Yang pertama, walaupun kita dalam suatu tim, yang harus diperhatikan itu adalah memanusiakan manusia, melakukan komunikasi, dan tetap melakukan pendekatan, apa kendala atau tantangan, challenge yang dihadapi oleh masing-masing tim. Karena masing-masing dari tim member ini memiliki nilai plus dan nilai minus, memiliki challenge yang berbeda di setiap harinya. Koordinasi tentunya kami melakukan daily briefing, in the end of the shift ketika melakukan handover. Di sana saya juga bisa mereview dan memberikan review hasil kerja karyawan di hari itu. Jadi bisa dibilang ini adalah learning by doing, karena saya merasa setiap orang itu harus melakukan pembelajaran setiap harinya. Jadi ketika saya melakukan review day-to-day operation, jadi tetap bisa memberikan evaluasi di akhir shift mereka. Pertama, sebelum kita meng-assign atau menempatkan di mana tamu ini akan di-assign di kamar ketika akan check-in, kita harus tahu terlebih dahulu guest preference. Guest preference itu mencakup apakah tamu prefer kamar yang lebih sepi, apakah tamu prefer atau menginginkan tipe bed yang seperti apa, apakah twin ataukah double, seperti itu. Jadi, kemungkinan ketika tamu sudah datang, jika ada hal-hal yang masih miss, kita masih melakukan approach. Disitulah kita melakukan service sequence atau sequence of service, baik di hari setelah tamu check-in atau beberapa jam setelah tamu check-in, dengan menanyakan apakah kamarnya memenuhi ekspektasi dari tamu tersebut. Jika ada sesuatu yang perlu dibicarakan, kita bisa memberikan pilihan antara pindah kamar atau pindah lantai, seperti itu contohnya. Oke, kalau visi saya pribadi yang mungkin akan diterapkan di sini adalah bagaimana kita tetap menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan harusnya meningkatkan revenue. Karena apa yang kita cari berkesinambungan di sini adalah produk yang tetap terjaga, kualitas servis yang bagus, dan revenue yang selalu meningkat setiap tahunnya. Baik untuk The Nest maupun Agranusa Villa. Kunci sukses saya, menurut saya pribadi, adalah tetap berkomunikasi yang baik, tetap belajar, setiap harinya itu belajar menggali tren terbaru dari tamu, ataupun tren yang bisa diterapkan oleh kita di lapangan ketika bekerja. Baik itu di departemen saya pribadi, divisi saya pribadi, atau ketika kita harus bekerja sama dengan departemen lain.